warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Jumaini. Saya merupakan mahasiswa PPD dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di FPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru di SD Negeri 006 Kundur Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam video ini kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Submateri keragaman sebagai sunatullah. Saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UKIN. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Masih semangat? Dah sarapan? Bagus. Jadi sebelum sekolah itu kita memang harus sarapan dulu ya, biar kita di sekolah penuh energi, semangat. Bisa? Sekarang perhatikan kiri kanan dan rapi semua dulu ya. Bisa belajar dan siap belajarnya? Oke, boleh kita belajar hari ini? Apa? Pendidikan Agama Islam. Baik. Sebelumnya kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ya, sebelum belajar. Di sini siapa ketua kelasnya? Oke, bisa. Anda bisa, silakan maju ke depan pimpin doa sebelum belajar bersama-sama. Baik teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Ini baik, selanjutnya mari kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ini semua? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti semangat belajarnya kita dapat hadir bersama-sama di pelajaran kita pada hari ini. Oke, Pak. Terima kasih. Mari kita kasih semangat dulu. Stop. Oke, absen sudah.
sekarang Pak ingin menanyakan, sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, ya, Pak ingin menanyakan, minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Oke. Ya, keberagaman ya. Ya, keberagaman. Oke, siapa lagi yang ingat? Ya. Sebagai sunatullah. Oke, ingat, mantap. Sekarang Pak ingin tanya, apa itu keberagaman? Ya. Saling menghormati sesama agama. Bagus. Keberagaman salah satunya contohnya saling menghormati sesama agama. Ada siapa lagi yang masih ingat? Ya. Kan banyak tuh contohnya. Ya. Tidak membeda-bedakan agama. Bagus, tidak membeda-bedakan agama. Oke, baik. Itu pertemuan pertama kita kemarin adalah belajar tentang keberagaman. Banyak contoh pada kemarin, contohnya berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, ras ya. Oke, nanti diingatkan lagi belajar di rumahnya supaya makin ingat terus ya, jangan sampai lupa itu ilmu. Oke, ya. Nah, sekarang perhatikan di depan. Di sini Pak ada lampirkan sebuah foto. Siapa yang dapat menjelaskan ada foto yang di depan itu? Ya, dan ada pertanyaan pemantik di sini Pak tanyakan. Mengapa kita perlu menghormati orang-orang yang berbeda agama? Ayo, siapa? Saya Pak. Oke. Karena kita harus menjaga kerukunan dan perdamaian. Bagus. Jadi siapa lagi? Nah, bagus. Akan kerukunan harmonis. Bisa? Mantap. Oke, lagi? Siapa lagi? Ya, oke. Menguatkan persatuan. Oke, nah jadi di sinilah dalam sebuah gambar ini melambangkan kita ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi itulah Pak tanyakan mengapa kita perlu menghormati orang-orang yang berbeda agama. Nah, ada saling tadi menyatukan persatuan. Apa lagi? Menjaga kerukunan. Ya, menjaga kerukunan, ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang kita ketahui, ya. Baik. Jadi bagaimana? Apakah kita senang tidak berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama dari kita? Senang kan? Karena agama itulah menjadi kita bisa toleransi. Ya? Paham semuanya? Ya. Bisa kita lanjut? Nah, inilah pada hari ini sesuai dengan pertanyaan pertama tadi, kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dan sesuai dengan ayat yang kita bacakan pada awal pelajaran tadi ialah surah Al-Kafirun, ya, yang mana ayat terakhirnya lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamamu. Oke, oke, bisa sini, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut ya. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini Pak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, dengan ada tingkat kognitinya ada C1 sampai C6. Di sini sudah Pak lampirkan tujuan pembelajaran kita supaya apa yang kita tujukan pada tujuan ini bisa dapat kita selesaikan dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama dapat menyebutkan contoh-contoh sikap menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yang kedua, dapat menjelaskan mengapa penting untuk menghormati orang yang berbeda agama dan budaya. Yang ketiga, menerapkan sikap menghargai dalam interaksi
dengan teman-teman yang memiliki agama berbeda. Yang keempat, menganalisis dampak positif dan negatif dari sikap menghormati atau tidak menghormati orang yang beragama. Nah, sekarang perhatikan lagi di depan. Di sini ada Pak menampilkan ada gambar. Ya, semuanya gambar? Oke, gambar apa ini? Gambar tentang Ya. saling menghormati. Nah, gambar apa ini? Coba jelaskan. Siapa yang berani? Ya, gambar ini menceritakan dua sahabat yang berbeda agama lagi duduk belajar, ya. Lagi duduk belajar. Setelah itu terdengar suara azan. Maka sahabat yang beragama Islam ingin melakukan sholat dan temannya yang beragama non-Islam mempersilahkan melakukan sholat terlebih dahulu. Ya, barulah mereka duduk bersama lagi. Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Seperti cerita yang ada di depan ini, pernah tak mengalami kita? Di sekolah kan ada teman-teman yang berbeda agama. Pernah tidak? Hah? Nah, ya. Jadi disitulah pentingnya saling menghargai dan menghormati supaya kita bisa harmonis, ya, bisa belajar dari satu sama lain. Agam banyak, ya. Paham sampai di sini? Paham? Bagus. Oke, ada yang menanyakan nggak? Yang saling menghormati dan menghargai yang berbeda agama. Siapa yang ingin baca yang di depan ini? Oke, bagus. Jadi, Adalah sikap menerima, menghormati dan menghargai keyakinan agama lain tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan mereka. ya, jadi itulah dari kita inti pokok yang kita pelajarkan hari ini. Ya, mengapa kita penting untuk menghormati, menghargai berbeda agama itu? Ya, karena kita sangat penting atau kita menerima, menghormati, menghargai keyakinan yang berbeda agama dari kita. Ya, jadi begitu ya. Apa yang dapat kita ambil? Di sini kita harus bisa menghormati, menghargai satu sama lain. Bukan hanya saling kita yang benar Pak, tidak. Ya, akidah itu masing-masing. Nah, jadi semuanya kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain supaya apa? Tidak menjadi perdebatan, perkonflikan antar agama. Ya, sesuai dengan materi kita di dalam ini. Paham ya? Paham tidak? Nah, sekarang mengapa menghormati dan menghargai antar umat beragama itu penting? Jawab. Siapa yang bisa jawab? Nah, saya sudah bahas tadi. Nah, Pak ulangi lagi. Nah, karena apa? Menciptakan kerukunan, menghindari konflik, memperkuat persatuan, menjalankan perintah Oke, yang terakhir materinya adalah contoh sikap toleransi Nabi Muhammad SAW antar umat beragama. Di sini Pak akan menayangkan video. Mau nonton tidak? Cermati betul-betul video ini yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. Ya, ini contohkan langsung kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, perhatikan. Semua, selamat datang kembali di Menuju Cahaya TV. Kali ini kita akan membahas kisah keterbukaan dan toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, terutama dalam perlindungan terhadap orang-orang Yahudi.
Yuk, simak kisah menarik ini sampai selesai. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendirikan Piagam Madinah yang memuat prinsip-prinsip keterbukaan dan toleransi. Itulah kisah keterbukaan dan toleransi Nabi Muhammad dalam perlindungan terhadap orang Yahudi. Beliau menunjukkan bahwa dalam Islam, semua warga memiliki hak yang sama tanpa pandang bulu agama atau suku. Kita lanjut lagi belajar. Oke. Jadi dengan tujuan pelajaran kita yang akhir tadi, kita membuat satu proyek. Di sini ada RKPD yang Pak berikan kepada Ananda semua per kelompok agar dapat membuat satu gambar yang mempromosikan sikap toleransi untuk saling menghargai dan menghormati yang berbeda agama. Ya, ini bisa dibuat. Tentukan tema yang ingin kamu angkat dalam poster. Yang mana contohnya tema bersatu dalam perbedaan atau toleransi untuk perdamaian. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan. Ya, kertas, pensil, pena atau cat. Ya, kan? Pak ingin bersepakatan, kesepakatan waktu. Ya, kira-kira berapa menit yang akan kita menyiapkan? 20 menit bisa siap? Bisa? 20 menit ya? Sepakat semuanya? Untuk satu sepakat? Untuk dua sepakat? Refleksi dan evaluasi. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Bagian mana yang merasa belum paham? Sudah paham semua? Ya, bagus. Jadi harus kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita ya. Ya, bisa tak menerapkan? Bisa tak menerapkan? Bisa menerapkan, teraplah dengan baik. Ya, pelajaran kita. Siapa yang dapat menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Fatihah. Baca Fatihah. Angkat diri. Menghargai perbedaan agama adalah prinsip menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sikap ini berarti tidak merendahkan keyakinan orang lain dan memberikan mereka ruang untuk beribadah. Dengan saling menghormati, kita menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, bebas dari konflik. Toleransi adalah fondasi penting untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Oke, itulah simpul kita pada pelajaran hari ini. Menghargai perbedaan agama ya, tak rugi. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Paham ya anak-anak semua? Paham? Oke. Jadi pelajaran untuk minggu depan ya, kita akan belajar mengenai menyambut usia balik. Jadi selama di rumah
Boleh-bolehlah baca-baca buku tentang materi menyambut usia balik. Bisa semuanya? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jika ada pertanyaan, Pak Tutup, Pak Sudahi, pelajar kita ini terima kasih semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.